Silakan duduk. Shalom. Ya, pagi tadi saya bicara tentang IQ, EQ, dan SQ. Ya, IQ intellectual quotient, tingkat kecerdasan seseorang. EQ emotional quotient, tentang kemampuan tingkat emosi seseorang. Dan SQ untuk orang-orang percaya terutama harus ada SQ, spiritual quotient, ya, tingkat kerohanian. Ketiga ini melengkapi terutama bagi siapa saja yang berperan sebagai pemimpin. Kalau di rumah tangga seorang ibu atau seorang ayah, dia pemimpin, maka dia butuh keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ. Ada orang-orang pandai, sekolahnya luar biasa, itu IQ-nya tinggi, tapi pada saat memimpin karena tidak punya keseimbangan, dia punya emotional quotient yang lemah, maka apa yang terjadi? Banyak orang sakit hati. Kalau dalam keluarga, makanya sakit hati anaknya, karena dia tidak punya keseimbangan emosi yang sempurna, yang baik. Kalau orang tidak punya spiritual quotient juga parah, karena spiritual quotient itu level yang membawa orang mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, dia tahu. Ya. Nah, itulah yang melengkapi kehidupan orang-orang percaya, harus ada keseimbangan. Seorang suami IQ-nya tinggi, ya, tapi emotional quotient-nya rendah, maka seorang istri parah menghadapi. Dia nggak peduli. Orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya rendah, dia nampak kelihatan orang yang kejam, tidak ada peduli. Ya. Tapi orang yang IQ rendah, emosi quotient-nya tinggi, juga tidak beriman. Dia tidak cerdik, kadang-kadang konyol karena kebaikannya, maka dia tidak bisa berhitung dengan baik. Nah, sekali lagi, sebagai orang Kristen, engkau pemimpin. Di luar komunitas sebagai Kristen itu harus jadi teladan, memimpin. Di dalam rumah tangga, orang tua pemimpin. Di dalam gereja ada pemimpin. Di dalam dunia sekolah itu ada pemimpin. Jadi makanya kalau orang anaknya pandai sekali sekolahnya, tapi kalau dilihat mulai kecil, dia tidak punya emotional quotient yang baik. Orang tua mesti pintar-pintar merawat dia, karena belum tentu dia sukses ke depan, karena banyak penghalang. Otak boleh encer pandai, tapi kalau emosinya tidak ada, dia sulit berhubungan sama orang. Ya, susah. Dengan kata lain, berhasil secara utuh, dia susah. Ya. Dan mari saya ajak sore hari ini, saudara, masih berkaitan dengan pola pikir orang. Ya, silakan tampilkan slide saya yang pertama. Nah, coba ya, Anda boleh baca apa maksudnya ini. Whatever we plan in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. Ya. Ini bukan Alkitab, bukan juga Alkitab, tapi orang-orang pandai menulis ini. Ya. Artinya gini loh, apa saja yang kau tanamkan dalam pikiran bawah sadarmu, dan engkau sering menyirami itu, membuat subur lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatanmu yang kau ulang terus, yaitu habit. Terus lewat habit, maka suatu saat akan terjadi itu. Maka itu hati-hatilah dengan pikiran saudara. Pikiran itu bisa meng-create sesuatu dan itu bisa kejadian. Loh Pak, itu Alkitabiah enggak itu? Alkitabiah. Apalagi pikiran orang percaya, itu engkau menciptakan. Maka enggak boleh kan anak Tuhan itu berpikiran sesuatu yang buruk, terus buruk. Nanti apa? Dia mengkristal menjadi sebuah habit. Ini sulit sudah. Ya. Kalau orang mengharapkan miracle, mengharapkan pelepasan, tapi pola pikirnya tidak siap, nggak bisa dia dapat. Sulit. Karena itu ikut pikiranmu itu ikut meng-create, mencipta. Ya. Mana buktinya? Ayat firman Tuhan yang ngajari itu ada. Next slide. Ya. Ini lihat, the power of mind.
kekuatan daripada pikiran, kuasa dari pikiran itu. Ini Filipi 4 ayat 8. Ini yang disuruh ada di pikiran saudara dan saya. Everything. Ya. Ini yang disuruh ditanamkan di pikiran kita semua orang percaya. Supaya apa? Supaya mencipta yang baik. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang kudus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, kebaikannya, dan yang patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Terus pikirkan di sini. Jadi Tuhan tuh ngajari ada pikiran yang harus ada sampai nanti tinggal di subconscious mind. Otak manusia ada dua, conscious dan subconscious. Pikiran sadar dengan pikiran alam bawah sadar. Nah, saya tanya saudara hidup sehari-hari itu dikendalikan oleh pikiran sadar atau di bawah sadar? Di bawah sadar. Ya, itu tersimpan di sini. Kalau itu sudah tersimpan kuat, ya hidupmu dikendali itu penuh. Contoh ya, pikiran sadar, contoh yang sadar ya. Pikiran sadar itu orang makan saus tomat itu, saus tomat yang botolan itu sehat nggak? Tidak sehat. Ya. Karena pembuatan saus tomat itu kan bukan dari tomat, kadang-kadang dari tomat busuk yang hancur-hancur semua itu. Ya hancurin semua ya, jadi kotor sebetulnya. Ya. Ada yang bukan dari tomat, ada yang bukan dari tomat, dari pepaya itu loh, ya. Campur-campur. Jadi itu tahu pikiran sehat kita mengatakan ini tidak sehat. Makan sambal berlebihan sehat tidak? Tidak sehat. Itu pikiran sadar, conscious mind, ya. Tetapi subconscious mind, pikiran di bawah sadar, tidak mengatakan begitu. Pikiran sadar lainnya, makan sayur sehat, betul? Iya sehat. Tapi alam bawah sadarmu mengatakan bukan itu, gitu, ya. Contoh, kalau di Jawa saya lihatnya, di sini saya tidak kelihatan. Di Jawa itu banyak orang pedagang-pedagang bakso tuh, ya. Di sini kan tidak pakai tomat begitu. Aku tidak lihat tomat itu. Ya. Di sana tomatnya itu banyak, ya. Campur sambelnya banyak. Itu otomatis dia. Begitu tak banyak, sambelnya banyak sekali. Sangat tidak sehat. Jadi pikiran sehat kita itu tidak bisa terima. Tapi dilakukan. Kenapa? Subconscious. Alam bawah sadar sudah otomatis. Ya, makanya itu kita ini disuruh punya pikiran-pikiran baik supaya habit kita baik. Habit itu disimpan di mana? Subconscious, di bawah sadar, disimpan di situ. Kalau udah simpan di situ sulit keluarnya. Ya. Merenung firman disimpan di mana? Merenungkan, baca, merenung. Itu disimpan di alam pikir bawah sadar, bukan pikiran sadar, bawah sadar. Nah jadi kalau saudara dan saya itu belajar baca firman, ya, belajar merenungkan banyak sekali intens itu semua tersimpan di alam pikiran bawah sadar. Jadi kalau suatu apa itu otomatis keluar. Nah, seperti tadi itu saus tomat. Istri saya kalau di Jawa makan bakso itu tidak kira-kira saus tomatnya, otomatis ya. Saya tidak suka. Ya. Tapi dia enak sambelnya banyak. Besok perutnya sakit gitu ya. Tapi diulang terus gitu ya. Iya, sampai besok panas ke kamar mandi. Tapi dia ulang terus. Karena yang bekerja itu subconscious. Pikiran di bawah sadar. Hati-hati ya. Ini bukan firman sekedar ngomong. Maksud Tuhan supaya ini tersimpan di alam bawah sadar. Gitu loh, ya. Next, ya. Jadi Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membayangkan dalam hatinya, demikianlah dia. Sebab seperti orang yang bayang-bayangkan sesuatu dalam hatinya, ya dia bakal jadi begitu. Ya.
Next, ini terjemahan yang lain, tapi isi sama. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan, buat perhitungan di dalam dirinya sendiri, maka demikianlah dia jadinya nanti. Ini satu. Dari zaman dulu sudah paham, mereka mengerti bahayanya pikiran. Stok saudara di dalam pikiran bawah sadar ini stoknya banyak dan kuat. Dan ingat, hidup saudara dan saya tiap hari itu dibawa, dikendalikan oleh alam pikiran bawah sadar. Sayur-sayur ini, babi-babi, minyak kulit semua keluar. Langsung orang seksi. Ini sedikit diabaikan. Kalau ambil sayur dikit aja. Daging banyak. Ini dikit, sambal banyak. Ini sedikit. Pokoknya ada syarat gitu. Kecuali Ibu Rani, sayur, daging nggak mau ya, gitu ya. Nah, ini loh ya. Ini tersimpan. Saya nggak ngerti. Mungkin sudah tersimpan di pikirannya Bu Rani, di alam bawah sadarnya, bahwa sayur 2, tersimpan. Jadi otomatis dibawa ke pesta, dia nggak lari ke situ, dia lari ke sayur 2 sayur. Ya. Mungkin kalau pikirannya yang disimpan di alam bawah sadarnya Bu Vivi lain, daging, jeroan, kulit lain, dan sayur tidak gitu ya. Jadi lain bertindaknya, tergantung saudara yang ditaruh di alam bawah sadar itu apa. Ya, sekali lagi ya, Tuhan ingin simpen firman yang baik-baik tadi harus ada di sini. Kalau enggak, gimana mau merindukan miracle Tuhan? Nah, ada. Ya. Sebab miracle sangat kaitan dengan penghambat yang di sini. Pikiran bawah sadar. Next. Ingat ya, pikiran dan niat dalam hati seseorang menentukan siapa dia sebetulnya. Pikiran-pikiranmu dan niat-niatmu dalam hati seseorang itu ya kau seperti itulah nanti gitu. Saudara, kalau dibuat siklus ya panjang. Satu pertanyaan aja, mengapa habit itu berbahaya? Oh, tidak benar. Karena siklusnya panjang. Dari mana lahirnya? Loh, betul. Ini bertahap. Mulai ya. Anda merenungkan firman. Kita dimulai sumber yang paling sehat, firman. Firman dibaca, direnungkan. Mulai muncul nanti titik kedua. Hasil renungan membuat engkau punya kesadaran baru. Baru sadar. Sadarnya kalau numpuk semakin kuat, saudara yang sehat ini, terus muncul engkau punya paradigma baru, sudut pandang baru, cara berpikir baru yang sehat. Ini mulai muncul. Ini kalau terus-terusan mengkristal dia. Oh, bahwa Mr. X ini punya paradigma baru. Kalau dilanjut, dia punya attitude baru. Baru sampai di attitude, belum tindakan loh ini. Attitude-nya baru, padahal attitude sangat menentukan orang itu bagaimana masa depannya. Ya. Setelah attitude muncul perkataan, perbuatan, mulai behavior, tindakan. Tindakan terus diulang, mulai lahir habit, terbentuk sebuah kebiasaan baru. Nah, ingat ya, kalau udah habit ini lebih mengeras masuk di pikiran bawah sadar, kerasin. Kau biarkan terus, dia mengkristal lagi menjadi your karakter. Nah, ini sudah sulit berubah. Makanya kalau orang ngomong, gimana merubah karakter? Gimana merubah kebiasaan? Sulit. Bisa. Perjuangannya ekstra. Ya. Makanya kalau pacaran, mau kawin, harus perhatikan betul siapa dia. Ya, harus matanya ke belakang. Siapa ini? Laki-laki gue ini. Begitu memutuskan, yes, aku kawin, mulai matanya gitu. Jangan gini terus, celaka ya. Artinya kalau ya udah, apapun dia aku terima gitu ya. Ternyata kaget sebenarnya. Karena masa pacarannya pendek. Ya. Pendek sekali, dan ingat itu bulan promosi.
Orang pacaran itu promosi. Jadi baik semua promosi, betul, menyenangkan semua. Begitu kawin, dulu kok nggak gini, setelah kawin lu kok kayak gini, ternyata lu kempros lu. Tahu kempros? Jorok. Lu jorok. Dulu kan promosi gua, ini aslinya. Dulu kau kelihatan sama uang traktor, sekarang kau pelit setengah mati. Itu kan promosi dulu, ya. Jadi selagi pacaran, saya juga bilang anak saya, selagi pacaran maka mau berlarang. Begitu kawin, itulah keputusan. Apapun engkau, aku terima. Jangan ngomel sudah, dulu, ya. Udah kau terima. Kalau ngomel terjadi pertikaian, kawan, dulu. Ya, makanya semuanya ini dibangun dari sebuah titik yang terus berjalan panjang. Kalau ada orang tanya, Pak, bisa nggak merubah karakter? Bisa, tapi gimana? Lama. Loh, kok lama? Karena munculnya lama, lahirnya dulu lama. Makanya Bu, Pak, ada perusahaan yang perusahaan pintar ya. Dia bilang begini. Dulu saya itu kerja sama orang perusahaan Sandoz Pharmaceutical itu, ada bos saya itu Belanda sama orang Inggris. Dia begini, Yusman, ajak ya teman-temanmu yang baik, ajak ke sini, bekerja di sini. Tapi dia pesan begini. Tapi kalau dia masih belum pintar, belum punya keterampilan, tidak apa-apa, tetap kirim ke sini. Nanti company akan sediain budget untuk membuat dia terampil. Dua, kalau kurang pengetahuan, nggak ngerti apa-apa Pak bidang ini, bawa ke sini. Company ini punya budget untuk membuat dia punya knowledge banyak. Tapi yang ketiga, jangan. Apa itu? Attitude. Kalau mentalnya, attitude-nya jelek, jangan dibawa sini. Company tidak punya budget untuk merubah. Kenapa tidak punya budget? Tidak bisa diproyeksi. Kalau kurang terampil bisa diproyeksi. Sekian bulan pasti terampil. Kurang pengetahuan sekian bulan periode pengembangan training pasti bisa. Tapi kalau attitude, mental attitude, dia bilang tidak bisa ditebak, tidak bisa diproyeksi Pak Yusman. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak berubah sama sekali. Bisa 10 tahun tidak berubah. Bisa sampai mati tidak berubah. Nah ini company nggak mau gambling. Jadi 2 aja, kalau tidak pandai, tidak terampil, nggak usah laku bawa ke sini. Kami membuat itu menjadi nyata. Tapi kalau attitude, maaf, kami tidak punya waktu, tidak punya biaya untuk mengubah dia. Ya, jadi saudara sekali lagi, jadilah Kristen yang punya quality, yaitu quality itu apa? Ya karaktermu sehat, punya habit sehat. Ya. Karena memperbaiki gini itu setengah mati, yang memperbaiki ya setengah mati. Ujungnya itu putarnya begini dari awal. Nah, makanya firman kalau ngajari saudara dan saya, renungkan firman siang malam itu mulai perjanjian lama. Yosua itu sudah tulis, renungkan Taurat siang malam agar perjalananmu berhasil baik, agar perjalananmu tidak salah, agar perjalananmu kami berjaya dan sukses. Di Mazmur diulang lagi, renungkan siang malam. Kalau renungkan, kau seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai. Sungai yang ada alirannya mengalir, itu akan subur. Ternyata maksudnya renung itu supaya kau punya pikiran, kesadaran baru yang sehat sebagai Kristen. Oh iya ya, kalau Kristen tidak boleh begini ya. Dulu kita sering ke suhu tanya, oh sui, pintunya ngadep sini gimana? Oh boleh nggak ngadep sini kok? Pintu rumah di sini, sana, ini boleh nggak? Oh diramal, boleh. Sadar setelah tahu firman. Tidak boleh ya Kristennya gitu. Ikut sembahyang pemujaan roh. Setelah ngerti firman, oh ya nggak boleh ya. Ini kesadaran baru namanya.
Nggak boleh separuh hati ikut Yesus. Yesus itu pencemburu. Dia nggak ingin dia ditaruh di permulaan hidupmu, nggak mau. Ditaruh di tengah-tengah hidupmu, nggak mau. Ditaruh di ujung hidupmu, nggak mau. Dia ingin ditaruh the whole story of your life. Wah, dia ingin total itu ada Yesus. Ya, nah, ini kan membutuhkan semuanya terlahir dari merenung. Bisnismen itu juga merenung. Dia merenungkan, iya, harus dirubah begini, iya begini. Nah, itu hasil renung. Tergantung ya, kalau renungannya jahat dia lahir jahat. Tapi ini yang dimaksud renungan sehat. Ya. Sehat, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang punya perspektif, paradigma, sudut pandang yang baru. Kalau sudah di level itu, engkau akan disebut memiliki attitude yang hebat. Kalau attitude-nya seperti terus, kau akan timbul behavior, tindakan-tindakanmu yang hebat. Kalau dilanjut, habitnya luar biasa. Maaf ya, kalau saya sudah ngomong habit, itu Anda seperti ditaruh di figura, framing, figura satu tadi. Itu habit. Maksudnya apa Pak di framing? Orang kalau punya habit, disuruh keluar dari habit, disuruh keluar dari figura, itu kau berada di bukan alammu. Bisa keluar tapi gak nyaman, ini bukan gua ini, bukan aku ini. Dia kembali lagi, habit lagi. Inilah repotnya ya di framing. Kalau sudah mengkristal jadi karakter, double framing, frame-nya dua, nggak bisa. Kalau dipaksa dari luar pun berubah. Ya, mulut mau ya berubah, tapi tindakannya nggak bisa. Sulit sekali. Makanya bersyukurlah kau kalau hari ini punya suamiku baik, baik sekali, tak tahu mana. Syukur, jangan sampai suamiku lupa, tak tahu ngomong sepi Pak. Bisu tuh suaminya, jangan. Tapi kalau suami udah dapat baik, bersyukurlah. Ya. Tapi ketemu suami, aduh Pak, ternyata suamiku kalau marah semua barang diganti. Sudah tahun-tahunan berubah Pak sekarang. Gimana? Sudah dapat di gelas? Enggak. Gelas masih utuh saya. Jendela pecah semua saya. Oh lebih parah. Marahnya lebih jahat. Nah ini bersyukurlah kalau hari ini suamimu baik-baik. Ya. Kenapa? Merubah yang begituan mas sulit. Ya, apalagi yang biasa pukul tempeleng. Saya ini kan punya tetangga anaknya cantik bagus, putih cantik. Ya, tiba-tiba saya kasih undangan mau nikah. Pak Isman kasih undangan ya, anakku nikah. Oh iya sih, yang cantik itu iya. Dapat siapa sih? Oh ini si orang ini anak tunggal Pak. Tapi dia tidak cerita detail ya. Oh anak tunggal, kawin teh. Berapa bulan kemudian ketemu lagi saya tanya, gimana sih? Sudah mulai ya, calon cucu? Nah, langsung wajahnya berubah. Langsung. Bagaimana masuk aja ke kantor saya? Anak saya Pak, kawin itu Pak, hanya usia kawinnya 3 bulan. Duh, kenapa? Aduh Pak, anak saya seperti itu, Pak Sunan kita modelnya lembut, cantik putih, dipukuli Pak, biru semua lebam semua. 3 bulan itu hancur dipukuli, tidak kuat pulang Pak. Pulang sebulan pun ditunggu, nggak ditelepon Pak. Pokoknya datang sama suaminya dipanggil pulang. Itu harapannya mamanya. Enggak. Lalu setelah sebulan, seminggu berikutnya ditelepon. Waduh saya agak senang, suruh pulang rasanya. Bukan suruh pulang. Mana itu? Ditentang. Terus angkat telepon. Kamu mulai detik ini jangan sekali-kali nginjak rumah. Kalau lu berani nginjak rumah, gua bunuh lu. Coba bunuh. Jadi mamanya Pak cerai sekarang.
Terus cerita, memang salah saya Pak, namanya hanya menyesali kata. Semua salah saya Pak. Kenapa? Ini kan agamanya beda. Loh, baru tahu saya. Agamanya fiksi. Loh, gimana sih? Tadi ini kan ngerti firman, senior jadi umat Kristen. Kan tahu gelap campur terang nggak bisa, nggak boleh. Kalau dipaksa kawin nggak ada covenant, ikatan dari Allah nggak ada. Kok tadi paksakan? Aku pikir gini loh, Pak. Ini orang tua ya, Pak. Aku pikir ya biarinlah nanti pelan-pelan diajak ke gereja kan bisa. Dikawin pelan-pelan diajak sama nomi saya anaknya itu kan bisa mau gereja. Ternyata nggak begitu loh, Pak. Loh, itu mah teori di atas kertas. Prakteknya, ya ini prakteknya. Waduh, saudara, dengar ceritanya dalam waktu 3 bulan itu. Ini kan orang kaya, anak tunggal, anaknya big boss. Waduh, pokoknya saya datang dulu nggak jadi masuk ke tempat perkawinan. Kenapa? Full mobil penuh, karangan bunga penuh. Jadi saya sama anak saya muter sekali, 2 kali, 3 kali, dari tempat ada. Sehingga saya bilang, non pulang ya wis, pulang. Ya telepon itu. Aku udah bisa hadir ya. Kenapa? Aduh, luar biasa pestanya. Ini pesta pos besar ini. Tidak ada bunga tok oleh depan. Iya Pak, maaf ya. Pertama sih. Tapi setelah lihat ini, ya menyesal. Yang salah saya Pak, bukan anak saya. Ya kamu dan anakmu. Ya, orang Kristennya udah lama kok masa. Inilah. Jadi pengertian firman-nya itu tidak masuk di sini. Ya mungkin cuma hadir aja di gereja. Tapi masuk enggak. Faktanya dengan gampang. Nah, kawin dulu. Karena kaya raya. Apa jadinya sekarang? Loh, ya. Ini tadi baru cerita di Malang ini. Anak perempuan lah ya, pacaran gitu. Pacarnya kaya, terus tiba-tiba pacarnya ini mengalami ya krisis ekonomi lah dari keluarganya. Mulai sulit ekonomi, terus ada utang ya. Mulai renggang ini juga renggang terus ya. Si cewek ini sendiri sampai titip ke istri saya. Bu, hari kerja Bu, pokoknya laki yang baik lah. Aduh, cari laki baik gimana ya? Mau cari sendiri gitu. Lama, berbulan-bulan lama. Ya 2 tahun ini, katanya 2 tahun malah 2 tahun. Nggak muncul di kelompok FA, laporan kembali FA-nya. Pak, ini nggak muncul Pak. Lalu kamu cek ya, gimana? Iya, sudah saya cek Pak. Kenapa? Punya pacar baru. Terus kenapa pacarnya? Agamanya agama seberang. Coba. Betapa mudahnya membuang Yesus. Hanya karena tidak kuat faktor keuangan ekonomi. Dapat calon beda agama, langsung aja makan Yesusnya udah dilempar sudah. Coba gitu. Makanya Yesus ini ingin semua kebenaran itu yang rohani itu masuk di alam bawah sadar, kuat di situ. Sampai mengkristal jadi happy. Nggak bisa diganggu bukan. Ya, nggak akan tertarik dia. Oh, ini kaya raya hebat, ganteng lagi, ini cantik lagi. Kristen bukan. Nggak tertarik. Bisa begitu. Ini enggak. Ya, aduh, mobilnya bagus. Udah, enak ini dapat suami ini. Makanya nggak muncul lagi di FA, Yesusnya disingkiri. Ya, ngeri ya. Tadi sudah dapat gini. Makanya peran orang tua ini penting ya. Orang tua tadi pagi saya bilang tuh IQ, EQ, spiritual quotient ini sangat penting ya. Kalau tidak penting bagaimana? Orang tidak berimbang hidupnya, kacau ya. Next slide. Bila pikiran dan niat baik, maka tindakanmu akan mencerminkan ya seperti itu Pak ini. Kalau buruk ya buruk. Semua lahir dari perbedaan kata yang di sini. Ungkapan mulutmu lahir dari perbedaan kata hati. Semua di dalam. Makanya saya nggak percaya kalau orang mengatakan Pak Yusman, engkau ini loh baiknya bukan baik. Memang Pak mulutnya kotor jahat, tapi hatinya lembut. Memang tindakannya kasar Pak,
tapi hatinya Hello Kitty. Percaya? Semua itu lahir otomatis dari sini. Ya, ini kebenaran firman Tuhan, nggak bisa kita ditipu. Next ya, slide terakhir ini. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kayak kiper sepak bola, waspada. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kayak pas pampres, kayak pengawalnya Pak Prabowo siapa namanya? Teddy ya. Sekarang naik pangkat jadi letkol. Itu orang lewat kan, makanya naik maling. Curiga terus itu. Itulah kewaspadaan. Alkitab ini bahasa aslinya lebih mantap. Jagalah hatimu, melebihi kamu menjaga segala sesuatunya, apapun yang kau anggap paling berharga. Jagalah hatimu melebihi segala sesuatu, apapun yang kau anggap itu paling berharga bagi dirimu. Contoh, bagi saya Pak, paling berharga itu anak. Ya. Jadi kalau Vivi dengan anaknya tanya, Vivi paling berharga apa? Anak Pak. Ada ibu begitu, ada ibu lain lagi. Kalau kau paling berharga apa? Suami. Tapi ada ibu lain, gimana? Apakah paling berharga suami bagi kamu? Aduh, tak penting suami. Pulang, nggak urusan aku. Yang penting uangnya datang. Gitu. Aduh, ada istri begitu. Dia tidak pulang, aku tidak mikiri. Pokoknya uangnya transfer terus gitu. Ya. Tapi ada yang menganggap anak segala-galanya. Ada yang bisnis saya Pak, jangan macam-macam, ini segala-galanya Pak saya. Boleh aja. Tapi Tuhan katakan, jaga hatimu melebihi kau jaga anak. Gitu loh maksudnya itu ayat ini. Jagalah hatimu melebihi kau jaga suami tadi yang paling hebat. Jagalah hatimu seperti kau jaga perusahaanmu yang besar seperti ini. Jadi segala-galanya. Karena dari situ akan terpancar kehidupan lu. Ya. Hebat tuh firman ngajar. Tapi apakah kita perhatian begitu? Enggak, ini lewat aja. Ya. Kenapa? Sudah ada habit. Ini loh. Ya. Jadi pikiran-pikiran seperti ini itu menentukan juga engkau akan menerima mujizat Tuhan apa enggak. Ini berkaitan dengan iman. Ya, kadang-kadang pikiran-pikiran gini yang menghambat pergerakan imanmu. Karena udah nempel di sini. Alah mungkin. Enggak bisa. Kan ada kelompok Kristen yang sudah nempel di sini tuh. Kristen zaman ini. Ada yang sudah menyatakan mujizat itu tidak ada zaman ini. Itu kelompok-kelompok tersendiri memang. Ya. Ada kelompok mujizat itu dulu Pak Yusman zamannya Alkitab. Itu miracle. Zamannya Tuhan Yesus. Ya. Zaman hari ini itu ada miracle itu. Gitu. Begitu kuatnya ini. Ini kan betul-betul menghambat, dia bisa terima miracle? Nggak bisa, karena dihambat pola pikirnya itu. Dan itu namanya mengkristal sudah. Tapi suatu hari kita dialog, dia mengadakan seminar di kelompok kita khusus. Dia dialog, sampai kita tanya loh, Bapak ini hamba Tuhan kan? Iya. Nggak percaya Pak adanya mujizat? Nggak. Dari penyakit yang nggak bisa disembuhkan terus jadi sembuh, Bapak nggak percaya? Oh nggak ada itu. Aku pun kalau sakit, ini hamba Tuhan top loh. Tapi beda alirannya. Kalau aku sakit, ya dokter, obat Yusman. Loh, ada miracle itu, karunia kesembuhan itu. Gak ada, itu zaman dulu itu. Gimana dia bisa nikmati karunia itu, kesembuhan? Gak ada, gak nikmati memang. Tapi ilmunya tinggi sekali. Nah, sampai suatu hari kan saya dialog. Oke Pak, sekarang ya kita ngomong ya, ini kejadian di Malang ini. Di zaman ini, itu ibu punya anak sejak kecil, nggak bisa menstruasi sampai umur 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
memang tahu tidak punya kandungan Pak, jadi tidak bisa tidak bisa punya anak berarti. Tapi sejak anak itu diberitahu, anak itu nangis, orang tua lebih bergumul kepada Tuhan, orang tua bergumul kepada Tuhan. Kok tiba-tiba ada perdarahan, diperiksa ke dokter yang sama, dicek di lambung dia itu, di perut dia itu kok muncul kandungan. Anaknya sekarang 2 Pak. Ini mujizat atau bukan? Dia jawabnya itu ya, apa ya? Saya bilang mokong loh. Jadi ini mokong nih. Dia bilang, ya kebetulan aja memangnya itu. Tapi dia tidak bisa jawab. Ini di mana loh Pak? Anaknya udah 2 dosa. Mau ngomong miracle nggak ada? Ada. Tapi engkau tidak akan kalami karena konsep berpikirmu sampai di alam bawah sadarmu tidak ada. Tak mungkin. Ya sudah nggak mungkin ya. Oke, sekarang sebagai penutup tolong bukakan ayat firman Tuhan. Matius 15 mulai ayat 21 kita baca. Nah ini nanti sesuaikan dengan slide saya ya, orang seperti ini. Ini bicara miracle. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Terus, maka datanglah seorang perempuan Kanaan, perempuan dari Kanaan. Jadi ini bukan Israel ya. Dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi anaknya itu dalam keadaan intrans, tidak sadar, ya, manifest. Yang tak tolong mamanya. Jadi yang inisiatif bukan anak itu adalah kesurupan. Mamanya yang inisiatif. Tetapi Yesus sama sekali tidak jawab. Nah, ini aneh ya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepada Yesus. Yesus suruh pergi orang itu. Ia mengikuti kita terus dan teriak-teriak. Ya, jawab Yesus. Yesus jawab ini ke perempuan Kanaan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Domba hilang loh ya. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, aku tidak ngurusi umat seperti kamu. Ya, jadi aku ini diutus untuk Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus jawab, tidak patut ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi perempuan Kanaan itu dianggap anjing. Tidak patut roti yang untuk anak-anak ini dikasih ke anjing. Tidak patut. Perempuan itu tersinggung enggak? Terhina enggak? Enggak. Perempuan itu ngomong, kata perempuan itu benar Tuhan. Malah dibenarkan Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah, ancurannya itu ya, yang jatuh dari meja tuannya. Tidak apa-apa sudah. Aku anjing. Aku akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Menjawab jawaban itu, maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Saudara coba bersaksi. Orang seperti orang wanita Kanaan ini, ibunya ini, ada enggak hambatan pikiran? Tidak. Dia sangat percaya Yesus. Dia punya kerendahan hati. Pokoknya Yesus. Pokoknya aku minta Yesus. Tidak ada. Tapi kayak pendeta yang ngajar saya tadi itu, tidak ada dapat ini. Karena dia pikirannya diblok. Miracle tidak ada. Itu hambatan-hambatan. Makanya ada pistol ya, kita diajari pola pikirmu akan membentuk siapa kamu.
Kalau punya iman, ya imanmu kalau diblok seperti itu, ya nggak ada guna imanmu. Ya. Iman kita kerdil pasti. Diblok itu. Karena itu siapa saja yang mengharapkan proses kesembuhan, kayak proses berkat, kayak blessing, tapi kalau dia ngeblok terus di dalam pola pikirmu, ya nggak bisa. Yesus dijamak oleh wanita pendarahan. Jubahnya kesenggol. Kok keluar itu kuasanya? Padahal juga disenggol orang lain di situ banyak. Kan berdesak-desak. Artinya apa? Kalau nyenggol tidak punya niat, imannya tidak hidup, tidak ada niatan apa maksud, dia tidak kuat kuasa Yesus itu. Wanita ini nyenggol begini karena punya niat yang kuat, percaya, mau merendahkan hati, niat. Kuasa itu kuat dari tubuh Yesus. Masuk. Pendarahan 12 tahun, Bu. Ditulis Alkitab semakin parah, dibawa dokter kemana-mana semakin parah. Hari itu tuntas. Kenapa? Iman. Tapi iman yang sudah tidak ada bloknya di sini. Jadi saudara, ayo bangun pikiranmu, jangan ada pikiran-pikiran yang jelek. Filipi udah ngajar. Pikiran isi yang baik, yang sehat, yang benar, yang murni. Isi dengan segala kebajikan. Yang elek-elek nggak ada kok. Amin. Tolong pemain musik ya sini.